wa bi qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada kodok dan kodarnya Allah, baik kodok dan kodarnya Allah, ketetapan Allah itu adalah yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, atau merugikan, menyedihkan, ya, menyengsarakan. Bahasa kita manusia seperti itu, kita harus ikhlas. Semua yang terjadi ini pasti adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadi wa dhurriyyati wa halibatil kiram sayyidinahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Ali. Wa ila rasulina syekhana syekh. Wa ila rasulina syekhana syekh Mudah Yusuf bin Yusuf, sama rasulina syekh Abdurrahman, semua sosoknya sana Syekh Haji Ahmad, Syekh Ali, semua sosoknya sana Syekh Haji Nazir Alam, semua sosoknya sana Syekh Haji Masud Syaful Alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa sasani ahla kubur abina ummahatina wa jaddatina qarabatina ustadina wa ikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan almarhum almarhumah. Silakan orang tua kita, ya, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, ya Allah, yang dekat maupun yang jauh. Kemudian para guru-guru kita, ya Allah, yang telah berpulang ke rahmat Allah. Kemudian juga teman sahabat kita, kerabat kita, para donatur, para pewakaf tanah, keluarga yang ditinggalkan, ya Allah. Diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, terima amal ibadahnya, lipat gandakan pahala kebaikannya. Semoga Allah jadikan kubunnya rodoh min radil jinan. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas perintah dan larangannya. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita. Allah tetapkan iman Islam kita, Allah lapangkan dada kita, ya Allah, Allah berkahi umur kita, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dan kelak Allah memanggil kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan kepada seluruh jamaah haji, ya, baik dari Indonesia, dari mancanegara, saudara-saudara kita yang kebetulan Allah undang pada tahun ini untuk melaksanakan haji. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, ya, ditetapkan iman Islamnya, diberikan kesabaran yang sebanyak-banyaknya, ya Allah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan seluruh tatanan ibadah haji, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun yang rukun, dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan insya Allah kita nanti akan juga diundang oleh Allah untuk bisa salat di Baitullah jarak makam Rasulullah SAW. Juga kita doakan semoga anak-anak kita semuanya sedang sekolah, sedang belajar, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu ilmu dan hikmah kepada mereka, dihiasi dirinya dengan akhlakul karimah, dan semoga Allah jadikan orang-orang terdekatnya,
terdekat kita semua adalah orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman ya, kemudian juga para penasehat, ada orang tua kami, ada guru saya itu Bapak Nofrijar, ada Pak Haji Suratin, Pak Hasbullah ya. Banyak sekali Pak Haji Muhammad, yang lainnya ya, Masya Allah orang tua kami berkah. Mudah-mudahan hari ini masjid kita menjadi berkah, insya Allah ya, malah kita berlipat ganda. Yang kedua juga saya secara pribadi mohon maaf jika saya duduk di sini sebetulnya saya nggak pas nih, kurang pantas, bahkan mungkin nggak pantas ya untuk ngisi kajian seperti ini karena memang keilmuan yang saya miliki jauh panggang daripada api gitu ya, pengalamannya juga baru dikit gitu ya. Entah kenapa Bang Ari entah disetujui atau tidak sama jamaah saya disuruh ngisi, saya bingung ya. Dari semua guru yang ada di sini, ya saya mungkin yang paling bontot kali ini, yang agak punya pengalaman keilmuan agama yang begitu tinggi gitu ya. Itu mohon maaf jika nanti apa yang saya sajikan hanya mengkopi ya, dari pendapat dan pendapat orang lain ya, bukan pendapat saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan intinya adalah bukan dari mana-mana ilmu itu, tapi semuanya ilmu dari Allah. Yang kita minta adalah bermanfaat dan berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada satu kisah. Kemarin saya dengar kisah itu dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam. Ya, itu Al-Hikam bukan yang di UI sini, tapi Al-Hikam yang ada di Bojong. Bukan di Bojong, apa di dekat apa tuh, termasuk Jonggol ya. Kebetulan saya kemarin hadir di wisudanya Pondok Pesantren Al-Madinah Bapak Kiai Haji Zainuddin. Ya, salam buat jamaah sekalian. Informasinya yang dulu sering dia minta dana ke masjid-masjid, ya suka khutbah di kita. Alhamdulillah Kiai Haji Zainuddin ini termasuk orang yang memang punya ambisi yang tinggi, ya, pekerja benar. Dulu di Darut Taqwa yang di Bogor itu juga sama dibangun, itu cakep bagus ya. Udah tahu dah kita di Agel Bogor itu. Itu dikelola oleh keluarga dia yang paling tua. Tapi suatu saat tak kenapa, tapi ada wasilah baiknya gitu ya. Dia tinggalkan Darut Taqwa begitu tinggi, akhirnya diserahkan adik-adik, di jalan lagi. Dia buka hutan di Jonggol ya. Kemudian dia ketemu kembali lagi dengan Kiai Dr. Masud Syifa Alam. Ada yang wakaf yang tanah 200 meter. Muridnya cuma satu, anaknya doang. Sampai sekarang udah 1000. Alhamdulillah tanahnya cuma 200 meter, sekarang udah 3 hektar. Subhanallah. Baru selesai dia bangun aula seluas 4000 meter. Coba bayangkan, luas banget. Ya, ini Masya Allah ya, saya nggak tahu. Dia nggak pegang uang, tapi saya bilang Kiai nggak dikasih uang sama Allah, tapi dikasihkan kebahagiaan. Cukup, ngapain punya uang nggak bahagia? Gitu. Ngapain punya uang nggak bahagia? Tapi Kiai itu diberikan kebahagiaan. Nah, dia kemarin telepon nangis-nangis, saya minta minta hadir karena dia mengundang 10 kiai dari mana saja. Yang hadir cuma 2, cuma 2 karena berkaitan dengan tidak sempat dan ada acara yang sama. Akhirnya saya diminta. Cuma hadir doang. Nah, ini ya. Jadi dalam acara itu dikatakan ada kiai dari Hikam itu, dia cerita ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ada perintah untuk mencari kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian dia jalan jauh, dia punya ada alamat-alamat, terakhir sudah mendekati, akhirnya dia bingung di mana nih. Dia hampir kesasar tempat ya. Gimana ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu digambarkan artinya usianya udah lanjut lah.
Dia bertanya, "Bu, saya ini Musa, saya ingin mencari kuburnya Nabi Yusuf. Mungkin ibu tahu." "Oh, Anda Musa?" "Iya." "Saya tahu, tapi saya tidak akan beritahu sebelum Anda mengabulkan permohonan saya." Tadi itu. Akhirnya, "Apa ibu permohonannya?" "Tolong Anda doakan saya agar saya selamat akhirat." Selamat akhirat yang diminta. Padahal ibu-ibu itu penggambarannya adalah orang susah. Tapi yang diminta adalah agar diselamatkan di akhirat. Musa berpikir ke orang ini nggak minta apa-apa sama saya gitu ya. Mintanya cuma dia. "Oke, baik kalau begitu. Saya doakan ibu agar selamat akhirat atau mendapat ridha Allah dan masuk surganya Allah." Ibu itu senang sekali. "Baik kalau gitu, ayo ikuti saya." Nah ternyata dia diajak dibawa ke dekat Sungai Nil. Nah kalau Anda ingin bertanya mana makamnya Nabi Yusuf, disinilah. Nah, Nabi Yusuf itu dikuburkan di pinggir Sungai Nil dalam sejarah kitab itu ceritakan. Kenapa demikian, Bu? Nah, ini ceritanya para ulama tafsir ketika itu menafsirkan bahwa banyak sekali orang yang ingin mengambil berkah dari Nabi Yusuf. Ingin sekali mengambil berkah dari Nabi Yusuf sehingga berebut. Ingin sekali tanahnya itu dipakai untuk kuburnya Nabi Yusuf. Atau bukan seperti itu, ingin sekali tanahnya itu untuk nguruk Nabi Yusuf dalam makamnya gitu. Coba bayangkan pada waktu itu kalau seandainya dikabulkan bagaimana kuburan Nabi Yusuf ya. Masya Allah, kalau tanahnya ibu nguruk ya di gunung kali ya. Karena banyak orang punya cinta pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada akhirnya ulama sepakat ketika itu Nabi Yusuf dimakamkan di pinggiran sungai Nil dengan harapan suatu saat sungai Nil itu berkembang, kemudian Nabi Yusuf kuburannya dilintasi air dan airnya digunakan untuk masyarakat umum. Itu ceritanya. Jadi air itu mengalir buat irigasi segala macam. Nah sementara ketika di semana Nabi Musa akhirnya kan baru ditunjuk aja nggak percaya. Di mana Bu makamnya? Kalau kamu ingin tahu ini coba. Kamu singkirkan, kamu bendung dulu airnya, kamu gali. Ternyata pas kita digali mendapat Musa, Nabi Yusuf itu masih utuh jasadnya, subhanallah. Yang ingin saya ambil itu bukan masalah Nabi Yusufnya. Kisah seorang ibu itu. Dia menolong orang yang diinginkan apa? Keselamatan akhirat. Kenapa nggak minta dunia? Nggak seperti zaman Nabi Musa juga yang minta doakan menjadi orang ya seperti Korun ya kan menjadi orang kaya ya kan. Terus juga yang lainnya menjadi zaman Nabi Muhammad bersama. Ada juga kisahnya juga seperti ada sepasang suami istri yang hidup selalu miskin terus ya. Kemudian akhirnya istrinya berkata, "Pah, kenapa kita susah-susah? Kan Musa Nabi dan Rasul Allah. Mintalah kamu pada Musa agar kita dikasih kaya gitu kan." Akhirnya dia datang kedua, "Ya Musa, kami ini suami istri yang hidup dari muda kok kayaknya susah terus. Bisakah kau doakan pada aku agar aku menjadi orang kaya, minta sama Tuhanmu." Didoakan sama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian akhirnya Nabi Musa bisikan, "Ya udah saya doakan, cuma kata Allah kamu kayaknya cuma setahun doang, habis itu udah miskin lagi." Kata suami istri, "Enggak apa-apa, yang penting saya kaya dah," gitu kan ya. Nah ternyata setelah kaya itu setahun kok kagak miskin-miskin tuh keduanya. Tambah aja tuh hartanya. Oh, ditanya, "Ya Allah kenapa nih? Kau janjikan katanya mau dikasih ini harta, kemudian dia miskin nanti setahun miskin lagi. Tapi kok ternyata nggak miskin-miskin nih orang. Kenapa ya Allah?" "Ternyata wahai Musa, bagaimana aku ingin memiskinkan dia. Aku tutup dia buka." Artinya apa? Harta yang dimilikinya itu dia sepakat. Suami istri, "Pak ini kita cuma setahun. Bagaimana harta yang diberikan Allah ini terus bertambah. Oleh karena itu tidak ada yang disisakan oleh dia. Lebih banyak diberikan pada fakir miskin lagi sama dia. Disumbangkan semua harta itu terus ya. Akhirnya dia Allah malu. Seakan-akan Allah disaingi sifat Rahman Rahimnya. Oleh kedua suami istri akhirnya dia sampai berpuluh-puluh tahun dia bertahan sampai ajalnya sampai gitu ya. Ini ada dua kisah yang berbeda. Yang pertama minta selamat akhirat. Tapi yang satu lagi tidak jelas tapi dia minta hanya untuk minta kekayaan. Tapi akhirnya hasil dari kekayaan itu dimanfaatkan untuk selamat akhirat. Jadi mau muaranya ke sana. Apa intinya?
Sesuatu yang disandarkan dengan agama itu pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Tapi sesuatu yang disandarkan oleh harta seperti yang kita lihat Qarun dan yang lainnya itu akan sengsara. Bahkan akan menurunkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai manusia biasa yang tidak pernah bertemu dengan Rasul ya kita Muhammad SAW, tapi kita cintanya begitu tinggi, kemudian kita sering bermunajat kepada Allah agar kita diberi kekayaan dan sebagainya, kemampuan rezeki ya. Nah ini cuma terkadang sudah terputus buat kebutuhan kita, tapi kita tidak berpikir berniat untuk membantu yang lain gitu ya. Nah ini saya ingin mengambil satu judul yaitu semua yang terikat dengan waktu pasti akan segera berlalu. Ya. Manusia adalah alam. Allah menciptakan alam ini. Alam itu kullu masyillallahu alamun. Selain Allah itu adalah alam. Selain Allah itu adalah alam. Ya, Nabi alam, malaikat alam. Ya, karena selain Allah, langit bumi alam termasuk kita alam. Jadi alam itu umum, ciptaan Allah. Wa kullu alamun hadisun. Setiap alam itu adalah hadis. Hadis itu artinya apa? Baru datangnya ya, diawali dengan ketidakadaan, ya itu ya. Kemudian ada dan berakhir akan tiada kembali. Itu alam. Wa kullu hadisun paniun. Dan setiap yang alam, yang baru itu pasti akan rusak. Selamat datang pada jamaah ya, Al-Furqan. Ya, setiap yang alam itu pasti akan rusak. Nah, itu ya. Kita alam, kemudian yang kita miliki pun alam, istri kita, orang tua kita, anak kita, harta yang kita miliki juga alam. Nah ini saya ambil itu ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita bersedih ketika kehilangan sesuatu dan juga jangan kita membanggakan diri karena atas sesuatu yang kita miliki. Kehilangan sesuatu yang kita miliki, alam itu tadi tidak boleh bersedih. Tapi ketika kita memiliki sesuatu pun tidak boleh sombong gitu ya. Nah, kata firman Allah dalam surat Al-Hadid, kenapa demikian ya? Kata Allah, kenapa demikian ya intinya. Likaila ta'sawna 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tujuannya adalah agar engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan jangan pula terlalu berbangga diri terhadap apa yang engkau miliki dari Allah SWT. Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang sombong bagi dan lagi juga membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, di pagi yang indah ini dengan rahmat Allah tentunya mari kita renung kembali bahwa dari pelajaran waktu kita bisa berjalan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai nanti kita memperjuangkan yang sifatnya keduniaan yang pada akhirnya dunia itu tidak kita bawa. Kita bawa karena sering kalinya kita memperjuangkan dunia itu hanya untuk kepuasan, untuk kesenangan dan untuk kebanggaan. Tapi juga ada orang-orang yang memang dimuliakan Allah SWT memperjuangkan dunia seperti tadi ya, suami istri tapi untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada itu sebagai penyeimbang ya dalam kehidupan, maka Allah menciptakan itu. Lalu kita ada di mana? Apakah kita yang puasanya untuk meminta sesuatu dari Allah yang berupa keduniaan, mungkin harta, keturunan, pangkat, jabatan, dan lain ilmu dan sebagainya, hanya untuk kita banggakan dan sebagainya. Ketika itu ditinggalkan, lepas dari kita dia sedih, berarti kita enggak ikhlas terhadap keputusan Allah. Gitu ya. Sebab dalam rukun Islam yang ke-6, wa bi qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada kodok dan kodarnya Allah. Baik kodok dan kodarnya Allah, ketetapan Allah itu adalah yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, atau merugikan, menyedihkan, ya, menyengsarakan. Bahasa kita manusia seperti itu, kita harus ikhlas. Semua yang terjadi ini pasti adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya.
Itulah intinya, makanya di dalam kisah itu ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jamaah rahimakumullah, saya tertarik dengan puisi yang dibacakan oleh salah satu sastrawan Indonesia ya. Itu ada W.S. Rendra ya, W.S. Rendra. Saya hanya ingin menyampaikan saja. W.S. Rendra itu ini puisi terakhir dibuat oleh Rendra ini sebelum dia wafat, saat-saat sebelum dia wafat, sebelum udah mendekati kewafatannya. Jadi Rendra ini bertanya, bingung dia. Hidup itu seperti uap air ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya uap begitu ya, lenyap. Ketika orang memuji milikku, dipuji miliknya, aku berkata bahwa itu adalah hanya titipan dari Allah. Mobilku titipan Allah, rumah, anak, semua istri, jabat pangkat, jabat, semuanya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa? Nah ini, aku tidak pernah bertanya mengapa Allah menitipkannya kepadaku. Untuk apa dia menitipkan itu semua kepadaku? Ini juga sama, kita harus bertanya. Kita titipkan anak, saya 4 perempuan. Ini titipan, lalu Allah kenapa Allah nitipkan sama saya nih? Ada apa? Kemudian setelah titipkan, lalu bagaimana dengan titipan itu? Kita berperilaku, bertanggung jawab. Sejauh mana kita bisa bertanggung jawab? Ini dalam ilmu fikih pun sama tuh ya. Bab tentang pinjam meminjam, sewa menyewa, itu kan gitu ya. Kalau kita nyewa atau pinjam barang, sepeda, motor, kita pinjam nih Pak, saya sama penopsir, saya minjam. Pak, saya minjam motor ya buat ke warung. Pas kita nyampe perang warung, Pak datang baju suratin. Pas Ustaz saya minjam motor ya. Nggak enak saya kasih. Ya pakai dah. Pak Haji Surat pinjamin lagi uangnya gitu kan. Itu berarti pikirnya boleh nggak tuh? Kan tidak boleh ya. Karena itu bukan milik saya gitu ya. Itu bukan milik saya, harus bertanya lagi kepada yang memilikinya. Masya Allah, ini sebetulnya dari fikih ini udah mengajarkan satu akidah. Bagaimana kita punya apa yang kita miliki, ini sebetulnya hanya titipan, kata W.S. Rendra. Tapi dia bingung, kenapa Allah titipan itu pada kita. Lalu bagaimana sikap kita dengan titipannya, Masya Allah. Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan? Nah ini tadi ya. Justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembalilah Allah. Nah ketika mungkin istri kita, anak kita, harta kita diambil Allah. Dengan cara mungkin meninggal dunia, sakit, atau hilang, atau terbakar, atau apa saja. Kayaknya kita nggak ikhlas tuh ya. Kita merasakan bahwa itu, kata Rendra, adalah merupakan siksaan, musibah, ujian, petaka, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah merupakan titipan. Oleh karena itu ketika Siti Aisyah istri Rasulullah SAW itu di tengah malam sore kemudian dia menyalakan lampu, ceritakan, kemudian lagi mencari jaruk, tiba-tiba mati ketiup angin. Nah ini Siti Aisyah berkata, ya Allah mati gitu ya bahasanya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar, akhirnya diluruskan oleh Rasulullah, bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertanya, ya Rasul, bukankah itu ucapan untuk musibah kematian? Setiap musibah itu datang dari Allah. Itu cobaan, apapun bentuknya, termasuk kematian, termasuk matinya lampu. Kesandung kita nih, baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringnya kita enggak begitu. Astagfirullah, sambil marah gitu. Kita injak tuh batu, sakit lagi kaki kita. Gitu ya. Maka dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un putus semua. Termasuk orang-orang yang mungkin di dunia kehukuman ya, dalam arti kalau ada perkara mati sampai berapa kali dibongkar mayitnya hanya untuk kepentingan otopsi saja ya. Padahal dia udah menghilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan. Dia udah ngucap begitu. Masih tuh.
Ya, inilah berkaitan dengan hukum ya. Ya, kalau kita nanti terjadi bagi kita, ikhlaskan saja. Saya memang sudah takdirnya begitu ya. Akan kembali kepada Allah. Gitu. Aja. Hukum, ya buat apa nyari nuntut hukum di dunia? Hukum akhirat lebih pasti. Nanti juga akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu apa sebab kematian? Itu cuma sebuah sebab. Intinya adalah mati ya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, berangkat dari itu semua, maka kembali kepada apa yang berkaitan dengan waktu itu pasti akan berlalu dari kita ya. Oleh karena itu tidak perlu kita kungkungin, kita kuasai, kita miliki mutlak, dan pada akhirnya kita juga akan bersedih jika kita tidak pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita atau hakikat hidup berjalan di atas waktu. Terkadang kita cuma perlu bersabar untuk menjalaninya, karena semua yang terkait dengan waktu pasti akan segera berlalu. Contoh sekarang tadi kita sholat subuh, kemudian sekarang taklim, nanti masuk syuruk, kemudian muncul matahari dan siang. Terus berjalan dengan kesibukan, akhirnya apa? Sampailah kita pada sholat syukur, kemudian kesibukan lagi sampailah kita pada sholat asar, kesibukan lagi sampai kita sholat maghrib, dan terus seperti itu. Oleh karena itu, jika kita tidak menikmati waktu itu dengan kebaikan, maka kita termasuk hamba Allah yang rugi. Ya. Masya Allah. Makanya kita awali dengan kita doa ketika kita bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amattana wa ilaihin nusur. Nah ini masih matching. Terus kita ambil wudhu, kita sholat di rumah, tahajud, kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid. Subhanallah. Ini diinginkan Allah dan Rasulnya. Kita melangkahkan kaki ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kita jawab azan. Subhanallah. Kemudian kita dengar iqamat, zikir iqamat, sholat jadi makmum, jadi imam. Masya Allah. Kita zikir sebentar, kita doa masing-masing. Lanjutkan dengan taklim. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita bicara pahala enggak kehitung. Ya. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Di mata Allah itu Masya Allah. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jangan pernah melemah dalam beramal kebaikan karena akan sangat bermanfaat bagi bekal kita di kehidupan akhirat. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini firman Allah dalam surat Hud ayat 114 kata Allah, Innal hasanati yadhibana as-sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kenapa harus takut? Karena tidak ada ruang dan waktu bagi Allah yang luput dari pandangannya. Semua kita ini dipandang Allah. Kita dari sini pun sama. Saya bicara seakan-akan benar. Allah tahu hati saya kemana. Niat saya apa. Allah tahu. Makanya tidak ada satupun kita yang lepas dari kontrol Allah. Maka Rasul bilang, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata. Kalau kita sadar melakukan kejelekan-kejelekan, baik di sini, di rumah, semalam atau kapan saja, maka ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan-kebaikan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku lagi sholat ya. Kadang-kadang gitu tuh. Baca Fatihah atau apa ngayap itu kan kita lagi nyayap, buru-buru dari. Jangan astagfirullahaladzim lagi sholat, jangan terus saja. Narik napas saja, seakan-akan menyesali itu ya. Misalkan kita kembalikan lagi bahwa kita lagi sholat seperti itu. Dimanapun, di luar sholat pun sama ya. Seperti itu, ittaqillah ya semua kan. Sayyatal hasanata, adalah ketika kamu menyadari ada kekurangan, ada kesalahan, ada dosa,
maka ikuti kekurangan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang baru saja kita lakukan. Intinya kalau kita bersalah, berdosa, bertobat pada Allah, kalau kita salah pada masa manusia kita minta maaf cuma itu doang. Itu intinya seperti itu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, seringan apapun akan memperberat timbangan ya. Pada yaumul mizan, hari penimbangan yang menentukan berat mana amal kebaikan dan keburukan. Ya, kalau dalam ayatnya, "May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya. Ini janji Allah nih. Ya. Ini janji Allah. Jadi kita melakukan kebaikan sekecil apapun tidak pernah dizalimi Allah, dikurangi enggak, ya. Dihapus juga enggak kalau kita tidak minta hapus ya kalau kejelekannya. Tapi juga barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun juga akan tercatat. Ya. Yang bisa menambah dan menghapus, yang pertama bisa menambah adalah kebaikan kita ikhlaskan Allah, bisa bertambah pahala kebaikan itu. Nah, yang tidak bisa menghapus apabila kita diamkan saja itu dosa, kesalahan itu, kita tidak istighfar pada Allah, kita tidak minta maaf pada teman manusia, kita tidak ikhlas melakukannya, maka itu pun tidak akan pernah terhapus. Tapi bila terhapus apabila kita bertobat kepadanya, itu aja ya. Jamaah rahimakumullah, kemudian ada dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Pamang sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Ya. Allah SWT, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Masya Allah. Nah, dari ayat ini tentunya kita berupaya untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang menampung banyak tentang kebaikan-kebaikan itu. Saya teringat ketika saya mau sholat ke Darul Falah, sekarang kan kalau malam dikunci itu ya. Dari gang itu, muter. Lewat gang kecil. Saya ingat, ya Allah, dulu ini rumah besar banget Pak Boloh ya. Rumah besar banget. Sekarang tuh dari sore sampai pagi, itu sampai siang, itu gelap. Karena penghuninya sudah meninggal dunia. Masya Allah, saya teringat ya Allah, dulu. Mungkin bukan seuzon ya. Ada orang memperjuangkan dapat ini nih, rumah kayak gini nih. Ya kan gitu ya. Tapi sekarang ditinggalin tuh. Kagak ada penghuninya, anak-anaknya ada yang di Amerika, ada yang di Belanda, nggak mau lah di situ. Kepikiran kita, ya Masya Allah. Begitu kita perjuangkan, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, semuanya kita niatkan harus lillah, harus karena Allah. Oleh karena itu sadar apapun yang kita miliki, jangan sampai nanti satu saat ketika Allah pisahkan roh kita dengan jasad kita, kita nyesal. Karena belum sempat menitipkan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Gitu ya? Ada pengusaha di mana tuh yang ibu-ibu, kenapa dia bertambah kaya dan sebagainya. Ada yang nanya, kok ibu, bapak ini uang dikasih-kasih. Oh, enggak, saya ini uang ini, dunia ini saya mau bawa ke akhirat nanti. Gitu. Saya bawa ke akhirat. Loh kok ini? Iya. Kalau saya bawa sendiri keberatan, saya titipin sama anak yatim piatu, yayasan, ini kamar pakoro, Masya Allah, sama Masjid Baitur Rahman dititipin tuh. Nanti di akhirat saya ambil lagi, gitu bahasa manusianya. Jadi kalau kita itu infak di akad sedekah itu bukan berarti hilang begitu aja. Kita dalam rangka menitip titipan Allah agar nanti bisa kita ambil di sana. Itu kan dunia sifatnya ya. Akan ditukar dengan barang-barang yang berbau akhirat, Masya Allah, cerdas begitu ya. Artinya jangan merasa kehilangan, jangan merasa rugi kalau kita zakat, infak dan sedekah seperti itu ya. Agar nanti
di akhirat nanti semuanya itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah di hadapan kita sebagai amal ibadah kita. Dialah yang akan menolong kita nanti ya. Mau jembat di Shiratal Mustaqim, wah digambarkan, ada kurbannya nih, ya, ada sapi gemuk sehat, wah masya Allah. Orang pada capek ya, ada yang berjalan dengan tangannya, dengan kepalanya, dengan kakinya, dengan perutnya digambarkan begitu tuh ya. Tajamnya masya Allah belum tentu selamat. Tapi orang-orang yang menitipkan itu melalui hewan kurbannya, zakat infak sodakonya akan datang terbang sih, masya Allah enak kata, nikmat ya. Itu diantaranya masya Allah. Itulah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan dunia, cinta kepada dunia. Tapi dia mencari rezeki memang wajib ya. Untuk apa? Membantu orang miskin, memenuhi kebutuhan keluarga ya. Dengan halalan thayyiban tentunya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang dituangkan ya oleh riwayat Muslim. Orang mukmin yang tangguh lebih baik daripada lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik, yang sehat, yang kuat, koyun itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Berarti ada perbandingan daripada mukmin yang lemah. Nah, ini juga ada kajian. Bukan hanya secara fisik ini ya, tapi secara akidah ya, secara akidah. Juga secara keilmuan ya gitu ya. Dan ayat Al-Quran juga sama. Janganlah kamu tinggalkan generasi setelah kamu dalam kondisi yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya. Ya. Lemah akhir. Ini kan perlu ekonomi gitu kan. Perlu makanan sehat. Itu kan perlu ya. Jadi Allah nggak melarang kalau kita tubuh kerja berkaya dapat jabatan. Tapi tidak boleh larut. Lupa semua itu akan kembali kepada Allah. Kita berikan itu pada saudara kita, pada anak kita, pada tetangga kita yang membutuhkan. Termasuk hewan kurban besok itu seperti itu ya. Ya masya Allah. Jadi mukmin yang kuat, mukmin yang sehat jasmani rohani, mukmin yang cerdas, mukmin yang pandai, ya, nah, ini akan lebih dicintai. Mukmin yang kuat ekonominya, kuat ilmunya dan pendiriannya akan lebih dicintai dan oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Ahli ibadah tapi lemah gitu ya, secara fisik mungkin sakit-sakitan, gitu umpamanya ya. Itu kemudian juga kurang hartanya juga kurang untuk menyumbang sana sini dan sebagainya. Lemah lah, pokoknya gambaran lemah itu keseluruhan ya. Itu daripada mukmin yang seperti itu. Upayakanlah segala yang bermanfaat bagimu dengan tetap meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa lelah, tidak berdaya karena Allah di sisi kita. Kemudian Rasul bilang, bila kita ditimpa sesuatu maka ucapkanlah ini adalah takdir dari Allah. Dan apapun yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Oleh karenanya sejatinya ucapan andai, ya, andai saja itu kan penyesalan ya Pak ya. Andai itu penyesalan. Nah kata andai itu akan mudah masuknya setan atau bisikan iblis kepada kita untuk tidak menerima apa tuh takdir Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini mungkin kajian pada pagi ini saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menurut saya cukup alim dan memang ini cukup bermanfaat khususnya untuk diri saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat jamaah sekalian untuk bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita untuk tidak terpancing kepada kebendaan, keduniaan saja, tapi kita juga dituntut untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Artinya apa? Sisihkan waktu untuk berpikir akhirat, untuk beramal akhirat, agar kita selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisyaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit saya sampaikan kepada kita semua. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 kita melaksanakan apa? Udhiyah ya, penyembelihan hewan kurban. Ketahuilah bahwa sadari bahwa hewan kurban itu
kurban itu, penyembelihan semuanya itu adalah merupakan ibadah. Dalam konteks ibadah ada syarat rukunnya gitu ya. Termasuk kita yang mungkin jadi panitia, yang mungkin jadi nanti pembantu ngebantuin tuh harus benar-benar tuh niatnya gitu ya. Jangan sampai dari rumah aja udah niatnya udah lain lagi tuh ya. Pakai waktu buat di dalamnya banyak plastik. Emang apa buat pakai plastik gitu. Artinya apa mungkin ngisi-ngisi apa gitu ya. Jangan sampai ini ibadah. Yang kedua, termasuk ibadah juga kan dengan ilmunya. Bagaimana menyembelih hewan itu juga dengan ilmunya. Jangan sampai nanti hewan itu akan tersakiti atau mungkin bisa saja sembelihan kita itu menjadi bangkai karena mungkin kita menyembelihnya tidak pakai ilmu. Nah, ini juga satu kegiatan yang ini bisa terjadi bukan hanya kepada orang pemula pemotong penyembelih, tapi juga bisa terjadi kepada orang-orang yang udah biasa mahir. Ketika kadang-kadang dia lupa, kita kadang-kadang dia lupa. Yang kedua juga diupayakan bahwa semua karena ini konteksnya ibadah, maka secara etika dan adab atau akhlak itu diupayakan yang nanti berjibaku di dalam itu tidak menggunakan celana pendek yang kelihatan orat kita tuh dengkul kita ya. Mau pakai kain boleh silakan, mau pakai celana panjang silakan, mau training silakan. Diupayakan kan konteksnya ibadah nih. Ya kan? Kita bayangkan dia pakai celana pendek, terlalu pendek, begitu kagak ada pakai dalaman dia nongkrong tersama dengan sapi kelihatan dan sebagainya. Di konteksnya ibadah kita. Ya, orat laki-laki itu mana? Iya, dari pusat sampai lewat dengkul ya. Oleh karena itu gunakanlah pakaian yang seperti itu. Kita belajar ini karena kita lagi konteksnya ibadah. Kalau kita nanti enggak memperhatikan yang seperti itu, yang kecil gitu, maka yang besar pun kita akan abaikan. Konteksnya ibadah gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan penyembelihan hewan kurban yang sudah menjadi kebiasaan, jangan sampai biasa yang kurang biasa ya. Kurang mendapat ridha dari Allah dan Rasulnya ya. Demikian wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung ya. Astaghfirullahaladzim ya Allah yang maha karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu radhiyallahu taala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil akhwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah, jamaah kami yang ada di sini ya Allah, para orang tua kami, guru kami ya Allah yang hadir maupun yang tidak punya hajat ya Allah, anak-anak kami di rumah, istri kami di rumah, suami kami di rumah ya Allah, yang dekat maupun yang punya hajat, yang punya kebutuhan ya Allah, kabulkan ya Allah yang baik-baik ya Allah, kabulkan ya Allah berkah. Wa tutahhiruna biha min jami' syi'at ya Rahman ya Rahim. Kami sadar makanan yang kami makan, minuman yang kami minum, mungkin ada hal-hal yang kotor ya Allah, baik kotor zatnya maupun kotor hukumnya ya Allah, mungkin kami kurang halal dan sebagainya ya Allah, halalkan, bersihkan ya Allah yang telah masuk ke tubuh kami, ke istri kami, ke suami kami, ke anak-anak kami ya Allah, bersihkan ya Allah, jangan sampai kami seakan-akan menampung neraka-Mu di perut kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat ya Allah, jadikan kami muslim keluarga yang sehat walafiat, yang taat ya Allah, yang kuat lahir batin ya Allah, kuatkan ekonomi kami, kuatkan keilmuan kami, kuatkan kemudian pendirian kami ya Allah ya Rabb. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut ya Allah, kabulkan cita-cita, keinginan semua jemaah kami, para donatur, orang tua kami semua ya Allah, yang baik-baik ya Allah, kabulkan ya Allah, yang tidak menurut Engkau tidak baik jangan Kau kabulkan ya Allah.
berikan yang terbaik untuk kami dalam hidup. Mari ridhamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka ya Fattahu ya Fattahu iftah alaina hikmataka. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allahumma tahfatul arifin bihikmatika wansurna la rahmatik wa zakirna wa nasiti ajal jadali wal ikram semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kataba yaktubu abadal abidan dahra dan ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannatal iman. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya ajid ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.